Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk yang sudah klik video aku ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Untuk yang sudah like, comment, dan subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk yang belum, mohon bantuannya ya teman-teman supaya channel aku ini bisa berkembang. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, ini tuh video hari kemarin diawali dengan aku yang menjenguk bibi aku ke rumah sakit ya, tapi tidak aku videokan gitu. Nah pulangnya suami mengajak anak-anak untuk sedikit refresh ya teman-teman, karena kita kan liburan gak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau orang lain liburan itu di awal liburan, kalau kami di ujung gitu ya, di ujung liburan. Ini kita baru keluar rumah karena suami baru pulang kerja. Nah ini aku awali dengan tadi makan dulu ya teman-teman, karena anak-anak minta makan, terus ke Mr. DIY tapi aku tidak videokan. Dan aku sama suami nanti akan spill belanja apa saja ya di Mr. DIY. Ini juga aku mau ke ini ya, belanja bulanan. Aku biasanya belanja bulanan itu di Lotte ya teman-teman, dan biasanya tidak divideokan. Ini baru pertama kali ya aku videokan. Jadi teman-teman, untuk budget belanja bulanan aku adalah 1 juta rupiah, tapi alhamdulillah kemarin hanya habis sekitar 600 ribuan ya. Jadi nanti aku spill aku belanja apa aja dan harganya berapa. Nah teman-teman, aku mau sedikit cerita ya. Jadi di sini aku tidak menjelaskan aku belanja apa aja gitu ya. Di sini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan online ya, sambil mendengarkan aku bercerita gitu. Jadi teman-teman, alhamdulillah kan ya, teman-teman yang mungkin sudah lama menonton tahu gitu, kalau sebenarnya alhamdulillah sekarang suami aku sudah kembali bekerja di perusahaan proyek itu ya teman-teman, aku tidak bisa menyebutkan gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, sekarang sudah mulai kembali membaik gitu ya perekonomiannya gitu. Dimana kemarin sebelum suami aku bekerja kembali di tempat kerjanya yang dulu gitu ya kan, suami aku cerita pernah bekerja di suatu perusahaan juga gitu. Dan ya yang namanya dunia ya dunia berputar ya teman-teman gitu. Kita juga pernah mengalami yang namanya dari senang gitu ya, terus kemudian agak susah gitu. Alhamdulillah sih teman-teman ya, susahnya itu tidak sampai tidak nemu makan gitu ya, tidak sampai anak-anak nggak jajan gitu. Alhamdulillah tidak seperti itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan dari apa ya, bukan banyak ya, dari ada gitu ya, dan sampai di titik yang kita harus beli apa aja itu mikir gitu ya, mau jajan apa aja mikir gitu ya, kita harus apa ya, menahan-nahan lah gitu ya teman-teman. Sementara dulunya kita tidak pernah berpikir gitu ya, mau beli apa aja gitu ya, mau jajan apa aja gitu, itu bisa gitu. Dan setelah aku merasakan hal itu ya teman-teman, aku tuh sekarang jadi banyak berpikir loh gitu. Mungkin kalau memang manusia itu harus merasakan dulu yang namanya susah ya teman-teman, baru terasa gitu ya. Kalau dulu perbedaannya adalah aku yang tidak pernah berpikir aku mau beli apa gitu, minta apa ke suami gitu ya, selalu diturutin gitu. Dan ini tuh tidak boleh dicontoh ya teman-teman gitu. Ini hanya sekedar sharing gitu, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang buruk gitu yang terjadi di rumah tangga aku sebenarnya gitu. Ini aku bukan mau mengumbar aib, tapi semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita aku gitu. Jadi dulu sebelum suami itu resign gitu ya, aku suruh resign dari perusahaan yang lama gitu.
aku tuh ngerasa bisa serba bisa gitu ya, bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Dan kalaupun misalkan ada yang tidak aku bisa beli dalam waktu itu gitu, mungkin di bulan berikutnya atau bulan berikutnya lagi gitu ya. Tapi aku selalu merasa puas gitu ya dengan apa yang aku mau gitu, aku bisa beli gitu ya. Aku nggak bisa nabung teman-teman karena aku menganggap bahwa udahlah gitu ya. Maksudnya uang gampang datang gitu ya. Jadi aku tuh menggampangkan gitu dulu tuh. Belum lagi ketika aku scroll handphone gitu ya, aku lihat Shopee gitu, TikTok itu selalu check out gitu. Jadi aku tidak pernah memperhitungkan gitu ya. Nah, setelah suami aku resign gitu ya, aku suruh resign, kan dia resign gitu ya, terus dia bekerja di perusahaan yang lain gitu, yang pendapatannya jauh di bawah di proyek gitu ya. Dan itu membuat aku seperti tersadar ya teman-teman gitu, bahwa ketika kita punya uang gitu ya, kita terlalu menggampangkan gitu ya semuanya. Kita tidak pernah memperhitungkan gitu, kalau misalkan tidak punya tabungan tuh seperti apa, tidak punya simpanan tuh seperti apa gitu ya. Jadi pas berhenti tuh bener-bener yang seharusnya mungkin kita punya tabungan, punya simpanan, itu bener-bener nol ya teman-teman. Karena memang aku dan suami sama-sama boros gitu ya, karena menganggap ya udahlah gampang gitu. Dan itu adalah salah satu keburukan di rumah tangga kami ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak mengalami apa yang aku alami ya teman-teman. Jadi ketika itu gitu ya, kan perekonomian itu jatuh ya teman-teman, drastis gitu. Kita tidak sampai tidak bisa makan, alhamdulillah, tidak sampai tidak bisa jajan gitu ya. Cuman akhirnya adalah aku menyadari bahwa dulu aku keliru ya teman-teman, sangat-sangat keliru dengan menggampangkan segala sesuatu gitu ya. Dan aku tuh sama suami tuh sama-sama boros teman-teman. Jadi suami aku tuh tipikal suami yang selalu membolehkan gitu ya, kalau aku pengen sesuatu boleh gitu ya, kalau tidak bisa saat itu gitu ya, suami aku biasanya memberikan di bulan berikutnya, atau kalau belum bisa di bulan berikutnya lagi gitu. Jadi ya seperti itu gitu ya. Dan saat kita di bawah gitu ya, saat kita tidak punya apa-apa, tidak punya tabungan buat jajan anak-anak pas-pasan, buat makan juga pas-pasan gitu ya, di saat itu baru terasa teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah suami aku kembali bekerja di perusahaannya yang lama gitu ya, saat ini gitu aku lebih selektif lagi teman-teman dalam mengelola keuangan. Bener deh teman-teman, ini tuh aku tuh ngerasain banget yang namanya susah gitu kemarin-kemarin gitu ya. Aku tidak mau ini terulang lagi gitu, dan aku dan suami jadikan ini sebuah pembelajaran gitu, dimana aku ketika mau membelajarkan sesuatu gitu ya, suami aku udah transfer gitu, dia gajian, aku benar-benar berpikir bulak-balik teman-teman. Aku kepengen beli tas ya teman-teman, yang harganya tuh nggak mahal gitu ya, nggak mahal-mahal banget gitu, standar lah gitu. Tapi aku mikir berulang kali teman-teman, beneran deh, aku simpen di keranjang sampai saat ini belum aku check out ya teman-teman. Dan itu tuh aku ngerasa bahwa aku punya kemajuan ya gitu. Kalau dulu mungkin aku nggak akan mikir 2 kali untuk check out gitu. Kalau sekarang karena aku pernah mengalami susah, pernah mengalami gitu ya, pedih, perih gitu, jadi aku nggak mau lagi itu terulang gitu. Aku lebih baik memilih untuk nabung gitu kalau sekarang. Nah, terus ini belanja juga ya teman-teman. Sebelumnya biasanya budgetnya itu 1,5 juta, dan untuk 1,5 juta gitu ya. Dan untuk sekarang aku turunkan budgetnya menjadi 1 juta. Alhamdulillah tidak over budget teman-teman, bisa loh gitu aku belanja dengan nominal 600.000 belanja bulanan, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah sekali teman-teman, itu sih buat aku kemajuan gitu. Jadi kalau misalkan namanya manusia gitu ya, harus ngerasain dulu yang namanya susah, pahit gitu, harus kerasa dulu ya. Kalau kata orang Sunda mah
kudu karasaku tulang beheng gitu ya. Jadi kerasa sama diri sendiri itu baru berpikir, baru membenahi diri gitu ya. Aku di sini cuma pengen sharing ya teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan apa yang aku lakukan gitu ya. Aku dan suami itu keliru ya teman-teman, bener-bener dari awal menikah gitu ya. Kalau misalkan kita kumpulkan itu uangnya, kita nggak boros, aduh gitu, lumayan gitu ya teman-teman. Dan sesal gitu ya, sesal kemudian gitu, ini yang aku rasakan. Tapi ya karena hidup itu adalah proses, hidup itu adalah belajar gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih baik lagi dan suami gitu dalam mengelola keuangan. Kita bisa lebih teliti gitu ya, kita bisa lebih memilah dan memilih mana yang penting dan juga mana yang tidak penting. Nah kemarin teman-teman suami aku nanya ya, kan kita belanja gitu ya, terus di Azko gitu ya, ada oven listrik gitu. Terus suami aku kan bilang, kamu kan belum punya oven listrik, mau beli nggak gitu. Pas dilihat harganya tuh lagi promo gitu ya. Terus aku bilang, enggak beli nggak ya gitu. Sampai aku nggak beli gitu ya si oven itu. Dan sekarang di rumah aku kepikiran nih teman-teman, aku bilang lagi sama suami, yang beli aja ya gitu ovennya gitu, karena kan memang butuh gitu. Sebentar lagi juga lebaran puasa, terus juga pengen bikin cemilan untuk anak-anak. Jadi kalau yang lain-lain aku berpikir ulang ya teman-teman, kayak baju gitu, kemarin sempat aku lihat-lihat, tadinya mau beli tapi aku bisa nahan gitu. Tapi kalau untuk oven listrik sih kayaknya aku hari ini balik lagi deh buat beli ovennya gitu ya. Tapi beli oven aja gitu, udah gitu. Insya Allah nggak akan beli yang lain-lain ya teman-teman, nanti insya Allah aku videokan gitu. Dan ini tuh aku mungkin tidak akan spill aku belanja apa aja di video ini gitu ya. Nanti aku akan spill aku belanja apa aja dan harganya berapa itu nanti aku akan spill di video selanjutnya ya teman-teman, karena ini terlalu kepanjangan teman-teman. Sebenarnya ini aku cepatkan ya, kalau aku tidak cepatkan ini tuh sampai 21 menit ya. Aku takut teman-teman bosan gitu. Teman-teman mohon maaf ya, aku bukan menggurui gitu ya. Aku hanya berbicara mengenai apa yang aku dan suamiku rasakan gitu ya. Memetik hikmah dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini ada manfaatnya ya teman-teman. Untuk mungkin teman-teman yang sedang merasakan kesusahan, teman-teman tenang, sabar ya teman-teman, karena semua itu ada waktunya gitu ya. Dunia itu berputar gitu, semua ada prosesnya. Jangan menyerah ya teman-teman, karena aku pernah ada di posisi aku sulit dan alhamdulillah sekarang sudah kembali normal ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki ya, supaya kita semua bisa memenuhi semua kebutuhan ya. Ingat, kebutuhan gitu ya, bukan gaya hidup. Kalau buat gaya hidup sih tidak akan pernah cukup ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, mungkin video aku sampai di sini ya teman-teman. Habis ini aku pergi ke rumah mama mertua ya teman-teman, ke rumah mama mertua. Habis dari rumah mama mertua, sebelum pulang karena mama mertua mau nginep di rumah, aku sama suami ajak dulu mama mertua makan ya. Dan setelah itu kita pulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya sama video-video aku. Yang belum like, comment, dan subscribe, dimohon untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.